Kalaker, selamat pagi dengan Olive. Ada yang bisa dibantu? Kalaker, selamat siang. Dengan Danu ada yang bisa dibantu? Kami siap. Melayani Kala Friends dari hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Senang sekali rasanya saya Sukmawati Ibrahim kembali hadir tentunya dalam program acara Kala Ima Business Forum. Dan tentunya pada kesempatan kali ini Tribuners, saya berharap semuanya baik ada di rumah yang menyaksikan kita ya secara live di YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, maupun yang hadir secara langsung melalui Zoom. Selamat sore semuanya dan semoga tentunya sehat selalu karena ingat kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Dan Tribuners, tentunya untuk edisi kali ini ya seperti bulan-bulan sebelumnya, Kala Ima Business Forum yang digelar oleh Kala Group dan juga IMA Makassar selalu menghadirkan narasumber yang luar biasa pastinya. Seperti yang sudah hadir pada kesempatan kali ini ya, ada pemerhati transformasi digital di Indonesia Bapak Andreas Diantoro. Selamat sore Pak, apa kabar? Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Amin. Iya, dan tentunya Tribuners semuanya yang menyaksikan kita via YouTube maupun yang hadir secara Zoom gitu ya, jangan kemana-mana, pastinya stand by, kita akan mendengarkan sama-sama dari Pak Andreas nih. Karena sepertinya tema yang kita ya, yang dihadirkan pada kesempatan kali ini adalah end-to-end transformation beyond digital. Ini penting sekali, apalagi mengingat dalam situasi pandemi digital itu sangat penting sekali. Kira-kira bagaimana sih pentingnya, bagaimana sih kita harus mempersiapkan diri gitu ya, baik dari segi perusahaan atau apapun itu, dari segi mindsetnya kita, digitalisasi agar bisa tetap survive dalam situasi apapun. Dan nantinya akan dijelaskan lebih detail lagi oleh Pak Andreas nih. Dan mungkin juga Tribuners sudah tidak pasti sangat familiar gitu ya, sudah sangat familiar dengan beliau. Ini sepak terjangnya sudah tidak diragukan lagi, banyak sekali juga prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh Pak Andreas sendiri gitu ya, khususnya apalagi di bidang digital tuh, ini komplit sekali Tribuners. Dan apalagi juga di sini yang hadir banyak sekali gitu ya, dari IMA Makassar, dari chapter-chapter juga yang ada di Sulawesi Selatan, banyak sekali yang hadir tentunya yang sudah sangat tidak sabar lagi gitu ya mendengarkan pemaparan dari Pak Andreas. Dan juga pastinya dari Kala Group, mungkin ada tadi Pak Haryadi juga sudah bergabung
Tentunya semoga apa yang disampaikan oleh Pak Andreas ini bisa lebih membuka pikiran kita lebih jauh ya, bagaimana sih soal digitalisasi itu sendiri. Selain itu juga saya menyapa ini dari banyak sekali Tribuners, jadi bukan hanya dari Imam Makassar, bukan hanya dari teman-teman dari Kala Group gitu yang hadir pada kesempatan kali ini, tapi juga ada dari staf ahli Pangkop Sau akan hadir mewakili Panglima juga nih. Jadi kita sapa dulu nih satu persatu. Semoga sudah bergabung juga melalui Zoom. Ada Bapak Kolonel Risas, Kolonel Makruf, Kolonel Sutikno, dan Mayor Fahrudin. Selamat sore semuanya Pak. Semoga sehat tentunya. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja gitu ya. Karena bisa sama-sama ikut bergabung bersama kita di sini. Baik, Pak Andreas, mungkin langsung saja Pak disapa para peserta baik yang hadir via Zoom dan juga melalui channel YouTube dan Facebook Tribun Timur. Dan ini sudah tampil nih profilnya Pak Andreas, luar biasa sekali. Saya tertarik dengan fotonya nih Pak. Pebasket andal ya Pak ya. Silakan Pak Andreas. Cita-cita saya memang menjadi seorang pebasket profesional. Wow. Cuman dari saya udah main basket kira-kira sejak 4 SD. Cuman dengan berjalannya waktu saya nyadar bahwa saya ternyata tidak begitu bagus mainnya. Jadi dari cita-cita menjadi pebasket profesional, akhirnya saya menjadi profesionalnya saja, pebasketnya. Jadi sampai basket sekarang saya masih main hobi basket ya, sekarang. sebagai hobiis, sebagai penggembira, dan juga saya suka sekali nonton Liga 1, terutama tim sepak bola Persija Jakarta. Dan mohon maaf, beberapa kali saya juga bahasa Jawanya nyek-nyekan dengan Bung Tommy itu, dengan PSM Makassar gitu. Mudah-mudahan sukses kita semua lah ya, gitu. Saya langsung aja ke pokok permasalahannya. Iya, Pak Andreas, mungkin sebelum Bapak lanjut, saya juga ingin mengingatkan nih kepada seluruh yang menyaksikan kita via YouTube, Facebook maupun via Zoom. Untuk yang YouTube dan Facebook, jika ada yang ditanyakan, ada yang disampaikan gitu ya terkait dengan tema kita pada kesempatan kali ini, itu boleh langsung chat ya di kolom chat, boleh ditanyakan kepada Pak Andreas. Sementara untuk peserta yang hadir secara di via Zoom sekarang juga, jika ada yang ingin ditanyakan, ada yang disampaikan, boleh dituliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang memang relevan dengan tema kita pada kesempatan kali ini. Baik, Pak Andreas, silahkan dilanjut, Pak. Terima kasih. Nama saya Andreas Diantoro. Saya sebagai pemerhati teknologi digital di Indonesia dan di kawasan Asia juga. Ini sedikit profil saya. Seperti saya bilang tadi, saya suka dilihat sebagai seorang atlet. Cita-cita yang saya sebagai atlet lah. Dan ini adalah kredensial saya. Saya sudah berada di dunia teknologi untuk 4 perusahaan besar di Hewlett Packard Indonesia, di Australia maupun di Singapura. Kemudian saya juga pernah bertugas sebagai Regional Managing Director untuk Dell Computer di kawasan Asia, mengelola 23 negara. Dan sebelum saya di SAP sekarang ini, saya adalah Presiden Direktur untuk Microsoft untuk kawasan Indonesia. Sudah 4 tahun ini sekarang saya berada di SAP, sebuah perusahaan bisnis teknologi, bisnis software dari Jerman. Saya langsung ke pokok permasalahannya aja. Ini adalah biasa kalau seminar-seminar, ringkasan atau pokok pemikirannya itu ditaruh di belakang. Cuman kalau saya lebih suka menggunakan teknik yang namanya answer first. Jadi ini adalah kalau bapak-bapak dan ibu-ibu semua lupa saya ngomong apa, ini pada intinya adalah yang akan saya ngomongin. Saya berusaha keras untuk mentranslate ke dalam bahasa Indonesia. Ya, saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya saja, dan bahasa Indonesianya bapak-bapak dan ibu-ibu bisa membaca sendiri, bahwa digital transformation is more than technology initiative. It is a cultural shift that brings together people, data, and processes from across the business to create a better customer experience and become more resilient and competitive in a digital first world. Bahasa di Indonesianya adalah seperti itu. Tapi yang paling penting bahwa kalau kita ngomong transformasi, every transformations ujungnya itu adalah people transformation.
Bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman semua, kalau lupa semua yang saya omongin hari ini, ujungnya cuma ini. Nanti akan saya ringkas lagi, saya jelaskan lebih lanjut sebagai summary di akhir presentasi saya. Yang pertama-tama saya akan cerita dulu, ini cerita soal sejarah, ya, bahwa kalau kita ngomong soal digital perjalanan itu seperti apa. Bahwa digital itu dimulai tahun 30-an. Tahun 30-an terjadi Perang Dunia Pertama. Di dalam Perang Dunia Pertama ini, negara-negara berlomba-lomba untuk mengembangkan teknologinya, untuk membuat senjata yang lebih canggih, dan untuk membaca arah pergerakan lawan. Hasilnya adalah akselerasi yang cepat sekali dalam penggunaan teknologi. Dalam hal ini, teknologi komputer. Di mana komputer yang sebetulnya sudah diperkenalkan sejak tahun 1800-an. Namun pada saat Perang Dunia Pertama inilah cikal bakalnya lahirnya komputer digital. Akselerasi ini membuat komputer mendapatkan tempat yang penting dan mulai dibangun bahasa-bahasa pemrograman. Sampai akhirnya komputer mulai dipakai untuk bisnis perusahaan-perusahaan besar. Dengan melihat fenomena pentingnya komputer dan diyakini akan menjadi inovasi digitalisasi lebih besar, konsep internet pun mulai diperkenalkan. Diperkenalkan oleh siapa? Oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat dalam sebuah proyek yang disebut ARPANET. ARPANET itu singkatan adalah dari Advanced Research Project Agency Network. Ini adalah cikal bakalnya TCP/IP protokol atau Internet Protocol. Kemudian pada tahun 70 sampai 90-an, inilah yang kami sebut sebagai era home computing atau personal computing. Dengan setelah Perang Dunia, perusahaan-perusahaan besar sudah mengadopsi komputer. Kemudian perusahaan menengah pun mulai berbondong-bondong melakukan digitalisasi. Yang awalnya hanya sekedar konversi data ke digital, atau kita menyebutnya digitization, kemudian berkembang dengan menggunakan computer business process atau digitalization untuk mendorong otomasi dan berbasis informatika ini. Hal ini adalah cikal bakal industri 3.0. Analog pada saat ini mulai ditinggalkan, dan kemudian ada sebuah perusahaan besar yang sangat terkenal sekali namanya IBM. Dan kemudian ada salah satu orang terkaya di dunia pada saat ini yang namanya Bill Gates dari Microsoft. Mereka mengembangkan komputer sehingga komputer yang dulunya hanya dipakai untuk perusahaan besar maupun menengah berkembang menjadi ke level personal. Dan personal komputer pun menjadi home computing. Dengan pesatnya perkembangan komputer, user interface-nya pun mulai berubah. Dari dulunya harus diprogram, diketik, lama-lama sekarang sudah menjadi GUI atau disebut GUI, Graphical User Interface, dan terus berkembang menjadi Windows, dan kemudian pada saat ini ada yang disebut Mac atau Apple Operating System. Kemudian berkembang ke tahun 90 ke 2000-an, ini adalah era interkoneksi namanya. Tahun 90-an ini dikenal dengan dunia yang semakin sempit karena ada revolusi koneksi dunia yang terjadi, yaitu dengan datangnya internet yang pertama, dan yang kedua dengan datangnya digital phone. Walaupun konsep ARPANET ini dikenalkan tahun 70-an, namun internet booming pun terjadi. Ya, pada saat ini hampir semua orang mempunyai PC atau personal computing atau mempunyai smartphone. Telepon yang dulunya buat ngomong, sekarang buat ngetik. Komputer yang dulunya buat ngetik, sekarang berubah buat ngomong, seperti yang kita lakukan pada saat ini. Kemudian pada tahun 2010 dan 2022 terjadilah standar digitalisasi sebagai standar kenormalan baru. Di era ini semakin terlihat bahwa digitalisasi adalah standar yang harus dimiliki, bukan saja bagi perusahaan, tapi semua orang. Secara bisnis, banyak sekali perusahaan yang menolak digitalisasi akan terpuruk dan tidak bisa bersaing, bahkan terlempar. Dan secara personal, tenaga kerja yang tidak melek digital akan kesulitan untuk bersaing di dunia kerja. Perubahan bisnis pun terjadi, di mana e-commerce semakin bertumbuh dan melesat cepat sekali karena mereka ini memberikan kenyamanan secara digital.
Persaingan semakin tinggi, membuat data konsumen menjadi penting. Sehingga kecepatan dan ketepatan dalam menanggapi kebutuhan konsumen menjadi semakin krusial. Termasuk juga di dalamnya apa yang disebut digital engagement. Interaksinya juga semakin bervariasi, sampai sekarang apa yang disebut omni-channel. Artinya Anda harus berada di mana-mana. Kalau Anda running sebuah bisnis, perlu online, Anda harus mempunyai online presence. Kalau perlu offline, harus ada offline presence. Ini sebutlah yang disebut omni-channel. Bagaimana kita tahun 2022? Sebelum kita masuk ke situ, ini masih banyak yang bingung nih. Saya ini masuk sebagai generasi apa sih? Mungkin di sini nggak banyak yang dari silent generation tahun 28 sampai 45. Orang-orang yang lahir tahun 1928 sampai 45. Saya yakin di sini kebanyakan mungkin banyak sekali generation Y yang saya sebut milenial yang sangat powerful sekali karena mereka mempunyai buying power luar biasa dan bersedia mengeluarkan uangnya berdasarkan experience. Atau mungkin bapak-bapak, teman-teman di sini adalah generation Z, orang-orang yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012. Atau mungkin aja ada pendengar di sini yang lahir baru tahun 2013. Mungkin anak-anak kita, ponakan-ponakan kita yang disebut adalah generation alpha. Nah, 2022 sudah saya di luar sekarang. Sekarang kita di dalam acara seminar ini kita seperti apa? Tadi itu adalah preambule, sekarang kita masuk ke pokok permasalahan. Ya. Nah, sekarang berbicara tentang situasi COVID, kita sekarang berada di era yang disebut digitalisasi sebagai standar normal. Mobilitas yang tinggi, perjalanan bisnis, perjalanan keluarga, kebutuhan bersosialisasi dan harga diri melalui komunitas, organisasi, keagamaan, olahraga, dan lain-lainnya. Sebelum COVID itu harus terjadi. Tapi setelah COVID semuanya berubah. Semuanya harus dilakukan secara online. Semuanya dikerjakan dari rumah. Kebutuhan kesehatan lebih dari sebelumnya. Sekarang kita mengerti istilahnya sehat itu tidak cuma sehat fisik, tapi adalah sehat mental. Mental health consciousness, tidak hanya sehat fisik saja. Sekarang banyak sekali aktivitas yang lebih banyak dilakukan secara online daripada offline. Nah, apa yang membuat kita bertahan dari awal 2020 ketika pandemi mulai datang sampai sekarang 2022 adalah agility. Agility itu kalau di bahasa Indonesia kan adalah kelincahan. Sebagai pribadi, manusia dituntut untuk adaptif dan gesit terhadap perubahan. Sebagai pelaku bisnis, kita pun dituntut hal yang sama, agile, lincah. Inilah yang kita butuhkan untuk bisa menghadapi cara bisnis normal di era yang baru ini. Ini bukan merupakan situasi yang mudah yang bisa kita hadapi. Pandemi dan kemampuan kita untuk lincah memainkan peran penting untuk kelangsungan hidup kita. Tanpa agility, transformasi akan menjadi pekerjaan rumah besar yang harus dicapai. Semakin banyak agility mode yang kita miliki, semakin cepat transformasi digital yang bisa kita capai. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak terjebak dalam pandemi ini? Kemampuan kita bagaimana yang diperlukan untuk bisa agile, untuk bisa menjadi lincah, dan bagaimana caranya supaya kita bertransformasi. Ada 4 hal utama. Yang pertama, transformasi hanya bisa terjadi kalau ada perubahan bisnis model dan perubahan operasional. Ini adalah 2 hal yang bersinggungan ketat sekali. Yang kedua adalah soal pengalaman pelanggan. Dan yang ketiga yang paling penting adalah manusianya. Tentu saja semua ini harus didukung oleh intelligent technology atau teknologi yang smart untuk mendukung semuanya ini biar bisa terjadi. Saya akan perjelaskan satu demi satu. Kemudian nanti saya akan tunjukkan juga ada 3 contoh sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang pertama, transformasi bisnis dan operasional. Transformasi bisnis dan operasi ini terus harus dilakukan dan dilakukan berbagai inovasi. Pertama, kita perlu menciptakan produk atau layanan yang menarik. Bagaimana kita bisa memberikan proposisi nilai tambah, value proposition yang signifikan dan relevan antara satu produk atau service dengan produk dan service lainnya.
Nomor dua, kita harus bisa mengkontrol pengeluaran. Bagaimana kita mengelola pengeluaran antara karyawan dan juga untuk perusahaan. Yang ketiga, kita harus bisa mempercepat inovasi berbasiskan data. Bagaimana kita bisa membuat keputusan di sebuah perusahaan. Apakah hanya berdasarkan ambisi tingkat atas saja, tingkat atas para bos berbicara, semua mengeksekusi, atau apakah berdasarkan budget yang kita miliki, kita punya budget marketingnya cuma segini, bagaimana cara menggunakannya, atau apakah berdasarkan semua komponen tersebut dengan data yang benar dan diputuskan secara real time. Itu adalah suatu hal yang kita perlukan untuk bisa mencapai bisnis model baru. Di sini saya ingin menambahkan, seperti kita lihat dalam digitalization journey semenjak tahun 2010, bahwa data is the new oil. Data adalah harta yang paling penting. Kalau disebut new oil, mungkin itu istilahnya agak lama, model, karena oil sendiri sekarang sudah mulai obsolete ya. Data adalah the new energy. Dan ini semakin nyata kebutuhannya untuk para pebisnis. Data-data yang terkoordinasi dari semua lini dengan kecepatan dan ketepatan dan dapat diakses secara real time menjadi krusial untuk mendapatkan insights yang relevan sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih akurat. Yang kedua, transformasi apa yang dibutuhkan adalah bagaimana kita memberikan pengalaman pelanggan atau disebut best customer experience. Kita sekarang hidup dalam experience economy, di mana kita perlu memberikan lebih dari sekedar produk atau layanan. Kita perlu memberikan pengalaman yang menyenangkan. Kita hidup di era di mana awalnya ada satu generasi yang namanya milenial, yang betul-betul mereka ini sekarang mempunyai duit, mereka menggerakkan pasar, dan mereka menuntut lebih banyak produk dan layanan yang baik dan menyentuh hati mereka. Mereka tidak peduli. Mereka suka traveling, mereka akan pergi traveling, as long as experience-nya baik untuk mereka. Milenial, cara berpikirnya berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Tapi sekarang dengan adanya pandemi, bukan hanya milenial, semua orang bisa menikmati kemudahan yang terjadi karena adanya digital economy di sekitar kita. Misal, contoh, saya kebetulan orang Jogja, saya suka makan gudeg. Saya bisa buka platform GoTo, Gojek, GoFood, dan kita bisa deliver food kemanapun. Dari Jogja pun bisa kirim ke Jakarta. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita perlu memberikan pengalaman terbaik bagi mereka. Inovasi produk atau layanan apa yang perlu kita berikan kepada konsumen kita. Bagaimana perasaan mereka terhadap produk atau layanan kita. Bagaimana kita bisa terlibat dengan mereka secara pribadi. Tidak hanya memberikan komunikasi satu arah seperti zaman era yang dulu, tapi bagaimana kita bisa melakukan komunikasi dua arah. Memberikan best customer experience, menciptakan keterikatan yang lebih erat antara kita dengan konsumen kita. Dan hal berikutnya yang penting adalah bagaimana manusianya. Kita terkadang terlalu fokus pada transformasi bisnis atau transformasi operasional. Sehingga terkadang kita lupa bahwa setiap transformasi adalah people transformation. Ada 3 hal utama dalam transformasi manusia yang perlu kita perhatikan. Nomor 1, continued learning. Belajar yang berkesinambungan. Yang nomor 2, employee experience. Pengalaman seorang karyawan bekerja di perusahaan kita. Yang ketiga, identifying, attracting, recruiting, dan retaining top talent. Karena pada saat ini, karyawan-karyawan berkompetisi cukup ketat. Kita melihat perubahan yang sangat signifikan dalam kebutuhan skill dari karyawan. Di mana kita tidak bisa, kita sudah punya karyawan toko, kemudian tokonya tersebut sepi karena adanya PPKM. Bagaimanapun juga karyawan harus diajari untuk mereposisi. Bagaimana mereka bisa menggerakkan digital store kita, instead of physical store. Employee experience atau kenyamanan karyawan dalam bekerja juga penting. Karena karyawan yang happy biasanya memberikan produktivitas yang lebih baik. Melayani dengan sepenuh hati. Biasanya konsumen juga happy. Dan karena konsumen happy, bisnis kita bisa berkesinambungan lebih cepat lagi. Dan ini adalah 3. Dan yang terakhir, intelligent technologies. Ini adalah foundation juga. Kita bisa melakukan 3 yang di atas tanpa intelligent technologies, mungkin akan menjadi suatu keniscayaan.
Saya akan bahas ini mungkin buat bapak-bapak dan ibu-ibu di sini yang paling kompleks, yang tadinya mestinya gampang. Ya, ini adalah saya berusaha menjelaskan ke teman-teman semua. Dimulai dari business network. Ini adalah fundamental untuk perusahaan yang intelligent, perusahaan yang pintar. Saya nyebutnya adalah intelligent enterprise. Dimulai dulu dari business network yang saling terhubung, di mana ada departemen penjualan dan pemasaran, terhubung dengan pengadaan, terhubung dengan R&D, dan terhubung dengan logistik. Hal ini didukung oleh proses bisnis yang kuat di seluruh customer management, manufacturing, dan supply chain di sini. Juga finance dan human resource. Hasilnya adalah pelanggan akhir dapat melihat langsung berapa banyak inventory Anda yang tersedia. Kalau Anda mau, bisa kita buka, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang sifatnya melayani business to consumer atau disebut B2C. Bagian procurement bisa secara otomatis membeli dari berbagai pemasok bahan baku tertentu yang saling terhubung ketika inventory kita sudah mencapai level tertentu. Otomatis, sudah tidak perlu mengeluarkan PO lagi, sudah otomatis begitu inventory-nya turun, langsung kita bisa melakukan order ke supplier-supplier kita yang sudah kita sertifikasi. Finance atau Departemen Keuangan juga bisa melakukan credit management maupun cash flow management dengan tepat waktu dan bisa menegosiasikan term of payment yang terbaik untuk supplier-supplier kita, kepada supplier-supplier kita. Karena kita bisa mengkolek account receivable kita on time dan kemudian membayar account payable kita on time. Departemen pemasaran juga bisa melakukan lead management dan melakukan forecasting kapan perusahaan dapat mengumpulkan uang. Dari lead sampai cash, itu bisa diprediksi waktunya. Cash flow adalah simbol kekuatan sebuah perusahaan. Kalau kita cash flow-nya bergerak dengan cepat, saya yakin perusahaan tersebut sebetulnya cukup sehat. Departemen Sumber Daya Manusia juga bisa mengidentifikasi, memilih, merekrut, melatih, dan menahan karyawan terbaik kita. Dari awal mereka masuk sampai mereka pensiun. Tapi bagaimana kita bisa sampai ke sana? Kita harus bisa memahami global best practice di industri kita. Tidak bisa kita bilang biasanya begini. Tapi kita harus melihat, misalnya kita berada di industri retail atau manufacturing, kita bisa melihat dia yang terbaik di dunia itu mempunyai bisnis proses seperti apa. Kita adopsi bisnis proses tersebut. Sehingga kita bisa berfokus hanya di bagaimana menciptakan bisnis model yang baru, pengalaman pelanggan yang baru. Saya akan berikan satu contoh transformasi yang sifatnya operasional. Ini adalah website dari e-commerce langganan saya yang namanya blibli.com. Bisa dilihat di sini ketika kita mencari sepatu wanita Nike, kita bisa melihat bahwa barang ini tinggal satu. Ini adalah dari transparansi proses back office menjadi kita pindahkan ke front office. Konsumen bisa langsung melihat produk ini stoknya masih berapa. Kemudian bisa dilihat di sini kepuasan pelanggan yang pernah membeli produk ini atau dari toko ini, itu kepuasan pelanggannya seperti apa. Bisa lihat di sini bahwa konsumen memberikan 10 konsumen, kalau nggak salah 10 apa 1, itu memberikan 5 bintang untuk produk ini. Wah, produknya luar bagus. Tapi terjual baru 2. Ya, ini artinya apa? Sehingga dalam hal ini, si konsumen bisa memutuskan dengan cepat apakah mereka mau membeli produk ini, langsung tambah ke bag, beli sekarang, sehingga transaksi bisa terjadi. Dan kemudian karena stoknya masih ada, si beli-beli ini dia bisa menggaransi bahwa produk ini dengan menggunakan logistical partner yang mereka punya bisa sampai ke tempat bapak-bapak dan ibu-ibu on time juga. Sehingga uang yang sudah bapak ibu bayarkan bisa langsung dibayarkan ke supplier dengan lebih cepat juga. Sehingga proses cash flow bisa berjalan secara seamless dengan cepat tanpa banyak intervensi dari manusia. Contoh yang kedua adalah contoh yang saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu semua ini cukup familiar, adalah ojek. Ya, saya sendiri masih mengingat bagaimana pada waktu itu kalau kita mau naik ojek, kita harus ke pangkalan dulu. Atau kadang-kadang kita sudah punya tukang ojek langganan, pada waktu itu kita telepon, zaman handphone, sudah pegang handphone mereka. Pada waktu itu handphonenya Nokia. Ya. Kemudian kita telepon, Pak jemput
biasanya ya datang langsung kira-kira begitu. Cuman ini adalah di mana pendiri Gojek Nadiem Makarim melihat ada experience gap. Keluarlah mereka dengan satu ojek call center. Berawal dari sebuah ojek call center dengan hanya 20 pengendara motor. Sekarang berubah menjadi multi aplikasi di mana armadanya sekarang lebih dari 1 juta pengemudi dan menawarkan 18 layanan on demand berbasis aplikasi. Dan kemudian ini menjadi sebuah super app dan kemudian terjadilah merger yang akan datang mungkin dalam kuartal ini atau kuartal depan mereka akan IPO dengan adanya Gojek bersinergi dengan Tokopedia. Terus kemudian ada lagi disebut mereka mempunyai saham di sebuah bank yang disebut Bank Jago juga, sehingga dari segi pembayaran mereka juga sudah bisa melakukan secara end-to-end. Dari pemberian servisnya, dari e-commerce-nya, dan dari financial-nya. Perusahaan-perusahaan ini benar-benar sudah melakukan transformasi dari segi automation dari bisnis modelnya. Mereka selalu berpikir ada bisnis model apa lagi yang bisa saya keluarkan. Saya ingat sekali pada waktu itu ada yang namanya GoGlam. Ibu-ibu sebelum kerja daripada ke salon kita bisa panggil lewat GoGlam. Ya, kemudian GoGlam datang ke rumah, kemudian rambutnya segala macam bisa disanggul ataupun di blow dry ataupun diapain. Tapi dengan berjalannya waktu GoGlam sudah bukan suatu hal yang populer, demand-nya kurang. Kill langsung ganti dengan berbagai macam produk yang baru. Inilah esensi dari sebuah startup yang sekarang sudah menjadi salah satu dekakon yang kita banggakan dari Indonesia. Bahwa mentalitas sebagai startup itu harus dipelihara. Bagaimana kita mencoba sesuatu yang baru secara cepat, kalau kita gagal, gagal juga cepat, setelah itu kita akan mencoba sesuatu yang baru lagi. Itu adalah mentalitas dari sebuah startup komunitas yang bisa menjadi dekakon seperti Gojek dan juga Tokopedia ini. Dan yang ketiga, tadi saya janjikan, saya ingat sekali kira-kira 10-11 tahun lalu waktu saya sama Bung Tommy makan ngopi di Kopi Funam di Makassar, ya. Kita mulai dari 1 gelas kopi. Pada dasarnya kalau kita bicara kopi sebagai komoditas, ini kita ngomong soal transformasi pengalaman pelanggan ya, customer experience. Kalau kita bicara kopi sebagai komoditas, nilainya murah sekali. Kita bisa saja membuat kopi sendiri di rumah. Paling modal kita adalah Rp400 per gelas dengan kopi Arabica kelas yang lumayan baik. Atau kalau kita minta segelas kopi yang lebih spesifik, seperti kopi Toraja di warung kopi Funam di Makassar, dengan tambahan sedikit pelayanan, tambahin susu kental manis, segala macam, harga kopi bisa naik. Seingat saya, harga kopi di Funam 18.000 kalau kopi hitam, kalau ditambah susu jadi 19.000. Namun kemudian masuklah kategori ketiga ini, ya, di mana kita minum kopi dan kita mendatangi sebuah kafe yang bernama Starbucks. Harga bisa naik dari 18-19.000, kemudian bisa menjadi 44.000 untuk segelas secangkir kafe latte. Apakah kita masih minum kopi? Ya, kopinya sama. Tapi yang membedakan adalah pengalamannya. Howard Schultz, pendiri Starbucks, pernah bilang bahwa Starbucks Cafe adalah tempat ngopi ketiga terbaik di dunia. Loh, ketiga? Yang pertama dan kedua siapa nih? Yang pertama adalah ngopi di rumah. Itu sudah paling top. Yang kedua adalah ngopi di tempat kerja. Dan yang ketiga dia bilang adalah ngopi di Starbucks Cafe. Pengalaman dan experience inilah yang dijual oleh Starbucks. Pengalaman minum di tempat yang sejuk, bersih, kita bisa lihat dan bertemu orang lain. Pengalaman inilah yang membuat para pelanggan Starbucks demikian loyal dan kembali ke kafe-kafe tersebut dan membuat Starbucks per bulan Februari 2022 ini nilainya 108 miliar US dollar. Kemarin saya hitung-hitung, kalau kita rupiahkan, itu 1.500 triliun. Pertanyaannya adalah, kalau mereka menjual kopi sebagai komoditas, apakah mungkin mereka bisa mempunyai perusahaan dengan nilai 1.500 triliun seperti Starbucks? Experience atau pengalaman, quote-and-quote, yang berbeda membuat itu terjadi. Namun kemudian, kita ingin melihat cerita transformasi lokal ya, yang kontra Starbucks.
Ini adalah dari Kopi Kenangan. Dimulai dari sebuah kafe di Standard Chartered Building di Jakarta tahun 2070 oleh dua orang anak muda yang bernama Edward Tirtanata dan James Prananto. Sekarang Kopi Kenangan sudah diakui sebagai unicorn karena nilainya lebih dari 1 miliar dolar, yaitu 16 triliun rupiah. Dan tahun ini mereka akan mempunyai 1.000 gerai di seluruh Indonesia. Terus, siapa sih yang invest di Kopi Kenangan sampai bisa 16 triliun seperti itu? Beberapa perusahaan investasi kelas dunia sudah masuk ke Kopi Kenangan. Perusahaan investasi yang dimiliki oleh penyanyi rap kelas dunia yang namanya Jay-Z. Saya tahu sekali istrinya namanya Beyonce. Atau perusahaan investasi milik Serena Williams, juara dunia tenis dari Amerika. Mereka dua-duanya sudah invest, salah satunya di Kopi Kenangan. Kopi Kenangan ini mulai dengan melihat kesenjangan gaji pegawai di Indonesia dengan harga kopi di kafe-kafe besar seperti Starbucks. Para karyawan bisa melihat bahwa gaji mereka untuk beli minum kopi setiap hari nggak cukup. Dengan adopsi bisnis proses transformasi yang bertentangan dengan status quo yang ada, Kopi Kenangan berhasil meningkatkan volume penjualan dengan take away coffee-nya. Sampai sekarang, 70-80% dari penjualan Kopi Kenangan adalah orang yang beli untuk take away atau beli via aplikasi daring. Dengan aplikasi daring ini pula, data konsumen menjadi penting, behavior konsumen menjadi penting. Ketika 2 tahun lalu terjadi pandemi, terus terjadi apa yang disebut PSBB, banyak Kopi Kenangan yang berada di perkantoran tersebut kelihatan, mereka dari data itu mereka kelihatan bahwa perkantoran mulai sepi dan orang-orang pada mulai beli kopi di daerah residensial. Dipindahkanlah kopi-kopi Kenangan, gerai-gerai yang ada di perkantoran minggir ke daerah residensial. Tahun ini penjualan Kopi Kenangan lebih dari 2 kali lipat. Dan mereka dengan aplikasi daring mereka bisa memindahkan banyak lokasi, dan sekarang Kopi Kenangan ini mulai mengembangkan bisnisnya beyond coffee. Bahkan mereka sudah buka gerai-gerai roti, ayam, bahkan mereka berusaha mengembangkan bisnisnya ke dunia internasional. Semoga Kopi Kenangan dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu semua di sini bisa membuat Starbucks asli dari Indonesia yang berkiprah di kelas dunia. Itu adalah 3 contoh. Nah, kita kembali ke kesimpulan. Transformasi digital lebih dari hanya sekedar inisiatif teknologi. Ini merupakan sebuah pergeseran budaya yang menyatukan individu, data, dan proses dari seluruh lini bisnis untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik dan menjadi lebih tangguh serta kompetitif di dunia yang mengedepankan digital. Saya ingin menjelaskan adanya perbedaan masing-masing arti dari digitalization, digital, dan transformasi. Digitization itu adalah proses mengkonversi informasi dari dokumen dari analog ke digital format. Brosur dari kertas kemudian menjadi online, itu adalah proses digitalisasi. Kemudian digitalization itself itu adalah proses mengintegrasikan digital teknologi ke dalam sebuah bisnis proses. Ya, digitalization. Kemudian digital transformation adalah end-to-end transformation process yang meliputi 3+1 tadi itu. Dan yang beyond digitalization adalah manusianya. Ini proses transformasi digital ini adalah sebuah perjalanan yang dilandasi pemikiran dan tindakan dengan mempertimbangkan pengalaman karyawan dan pelanggan, model bisnis, dan model business operation. Ini adalah tentang menemukan cara baru untuk memberikan nilai tambah, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan efisiensi perusahaan. End-to-end transformation, beyond digital, ayo kita sama-sama 2022 bertransformasi, paling tidak ikut mentransformasi diri kita sendiri, sehingga kita tidak ketinggalan dengan apa yang terjadi di dunia luar. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua. Saya Andreas Diantoro, mudah-mudahan sharing session saya ini berguna. Saya sekarang open untuk tanya-jawab, silakan. Banyak Pak, keren ya. Jadi Tribuners, baik yang tentunya para audiens yang hadir secara
Zoom gitu ya. Jika ada yang ditanyakan silahkan di kolom chat. Begitupun juga dengan teman-teman, dengan Tribuners, dengan masyarakat Indonesia pastinya para pebisnis yang mungkin tadi masih bingung nih bagaimana sebenarnya apakah mesti kita bertransformasi. Tadi sudah jelas sekali ya disampaikan oleh Pak Andreas. Dan tadi adalah contohnya adalah kopi kenangan nih yang memang sudah ada di sekitar kita ya. Itu salah satunya bagaimana dia memanfaatkan teknologi sehingga dia bisa se-eksis sekarang dan sudah menjadi apa ya Pak, teman ngopi lah. Apalagi anak-anak milenial kantoran sekarang tuh pasti sudah apa ya, sudah sangat familiar dengan kopi kenangan karena mantan. Juga outletnya juga udah di mana-mana Pak, di Makassar aja banyak banget Pak. Banyak ya. Iya. Namanya lucu-lucu ya, kenangan mantan gitu ya. Kenangan mantan, banyak Pak, ada yang patah hati, putus. Pokoknya itu kan kayaknya dia kerennya itu selain karena mampu bertransformasi gitu ya, bisa melayani dimanapun dari apakah namanya melalui order via GoFood, Grab gitu dan segala macam. Nama-nama dari kopinya juga unik-unik sehingga kita tertarik untuk beli gitu Pak. Jadi artinya kayak kita merasa wah ini saya banget nih, lagi patah hati banget nih saya, kayaknya harus coba deh kopi ini. Jadi selain digitalisasi gitu Pak ya, sepertinya juga inovasi, kreativitas juga penting ya Pak ya di era sekarang biar bisa tetap eksis. Nah baik, untuk para audiens yang hadir secara Zoom, jika ada pertanyaan silahkan dituliskan, diketik ya. Ini sekarang digital ya Pak, tadi itu ada perbandingan tuh bagaimana transformasi boleh dari boleh langsung boleh langsung ya Pak, boleh juga secara langsung. Oke, ini spesial nih tadi katanya boleh via chat, tapi karena spesial sekali untuk para audiens yang hadir via Zoom dari IMA Makassar, dari Kala Group, boleh bertanya kepada Andreas secara langsung. Boleh ini ya Pak ya, silakan. siapa dulu nih? Ya, saya Silahkan. Faisal. Ya, silahkan Pak. Ya, Pak Andreas, ini mau tanya bagaimana mempercepat proses transformasi UKM ini. Yang UKM ini itu kan butuh percepatan, duitnya itu harus berputar cepat. Sementara kalau digital itu kan harus tersistem. Uangnya ke mana dulu, ke sistem dulu, mungkin beberapa saat baru terima tunainya. Sementara UKM itu harus percepatan perputaran duitnya harus cepat. Ada barang, ada duit. Nah, bagaimana kira-kira percepatan transformasi bisnis UKM itu mempercepat, utamanya menuju ke digitalisasi. Ya. Saya pelaku warung kopi Pak di Makassar, namanya Balkon, Balak Kopi Nusantara. Ya. Jadi sebelum nama Nusantara ibu kota itu, kami sudah bikin kopi Nusantara. Ya, siap. Ya, makasih Pak Andreas. Baik, jadi sebetulnya kalau untuk kopi itu banyak yang bisa dicontek sebetulnya. Ada Fore Coffee, ya, ada kopi kenangan yang sudah bisa dicontek juga. Tapi Anda harus melakukan diferensiasi ya. Jadi bagaimana supaya pengeluaran, seperti tadi saya bilang, salah satu yang paling penting adalah pengeluaran tidak terlalu banyak, kita kontrol. Dan untuk UKM-UKM yang non-coffee, yang betul-betul terjadi ada jual beli barang, sebetulnya yang pertama adalah you have to find your business model. Ya, bisnis modelnya dulu seperti apa? Apakah bisnis modelnya mau jalani sendiri atau mau ngikut? Ya, jadi contohnya sekarang sudah banyak sekali, ada Tokopedia, ada Beli-Beli, ada Shopee, kita bisa buka toko di sana, official store atau apalah gitu ya. Tapi yang jelas promosi, penulisannya segala macam harus bagus. Itu yang paling murah. Memang itu akan ada margin kita yang kepotong sedikit untuk fee. Ya, tapi nggak apa-apa, daripada nggak jualan, mendingan jualan pada saat itu. Ya. Nah, setelah terjadi bisnis modelnya baik, kemudian perusahaan ini udah mulai maju ke level yang atas. Sekarang ini sudah banyak, kalau dulu kita ngomong soal investasi teknologi itu mahal. Ya, jadi zaman dulu kita ngomong kalau untuk artificial intelligence gitu ya, kira-kira itu biasanya yang bisa cuma perusahaan-perusahaan besar, ya, perusahaan-perusahaan kayak Astra Internasional, kayak Telkom, kemudian kayak Bank Mandiri yang punya data center sendiri karena bisa membeli komputernya itu sendiri on premise kemudian dikelola. Nah sekarang banyak sekali cloud services atau teknologi atau software
yang sudah berdasarkan komputasi awan. Artinya kita sudah tidak perlu beli lagi hardware-nya, software-nya juga sudah ada, sehingga kita bisa menyewa. Sehingga yang perlu kita pikirkan adalah bisnis model. Kalau soal bisnis model lah itu, Pak Faisal tadi yang harus mikirin, gimana ini supaya kopi saya lebih laku, bisnis modelnya. Ya, tapi dari segi teknologi udah banyak yang tersedia yang betul-betul meliberalisasi. Adopsi teknologi tidak harus miliknya perusahaan besar. Sekarang perusahaan kecil pun bisa mengadopsi teknologi. Saya ingat dulu waktu saya buka restoran, ya, yang harus saya lakukan adalah beli mesin POS untuk ordering system. Wah, itu aja udah 25 juta. Ya kan? Sekarang untuk mesin POS sudah tinggal beli tablet, Pak. Langganan 200.000 sebulan. Ya, dan semua datanya ada di komputasi awan, kita cuma modal internet. Jauh berbeda dengan adanya teknologi komputasi awan ini, benar-benar kita dimanjakan. Perusahaan kecil maupun besar mempunyai akses teknologi yang sama sehingga kita bisa berkompetisi. Nah, bagaimana cara mendapatkan bisnis model? Itu bukan area saya yang bisa saya ajarin ke Pak Faisal, terutama soal kopi, ya. Mudah-mudahan membantu Pak Faisal. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih, Pak Andreas. Mantap. Ya. Terima kasih. Ya. Teman ngopi saya juga nih, Faisal. Lanjut. Tom. Baik, untuk peserta lainnya jika ada yang ditanyakan silakan Pak. Ini mumpung Pak Andreas nih masih sangat semangat sekali nih untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Oh, itu ada pertanyaan tuh dari Muhammad Nurwira. Lalu kita lihat, Ya. oh ya baik-baik Pak, kita lihat di, oke, transformasi digital harus dari dalam organisasi dulu untuk organisasi yang sudah ada dari 20 tahun misalnya, atau dari marketing untuk produknya dulu yang promosinya secara digital. Ini dari Pak Nurwira, Perdana nih. Terus, Ya. Pertanyaannya apa nih? Pak Nurwira, pertanyaannya apa? Silakan, tembak saja saya langsung. oh ya silakan Pak Wira, mungkin Pak Nurwira jika ingin bertanya secara langsung kepada Pak Andreas, silakan Pak. Iya, itu tadi pertanyaannya dasarnya gitu Pak. Apakah perusahaan yang sudah lama eksis dulu ya, terus 20 tahun gitu, mereka itu kan biasanya sulit sekali untuk melakukan transformasi digital ya, karena culture dan segala macam. Nah ini mulainya dari mana gitu? Mulainya dari atas, Pak. Gampang banget itu. Dari atas. Mulai dari atas. Dari Selalu awal. Dari dari ownernya, atas. maksudnya gimana? Selalu dari atas, selalu dari pemiliknya, selalu dari CEO-nya lah kalau saya ngomong di dunia sekarang ya. Jadi pada dasarnya berdasarkan pengalaman Owner saya gitu ya? dari pengalaman saya, perusahaan-perusahaan kalau sudah 20 tahun berarti Bapak itu sudah mempunyai bisnis model yang cukup bagus. Paling tidak pelanggan yang sudah pasti tetap. Kalau enggak 5 tahun tutuplah gitu. Bapak udah 20 tahun. Nah, itu harus dimulai dari atasnya. Dan banyak perusahaan-perusahaan CEO atau ownernya itu masih ragu-ragu gitu loh. Nah, kuncinya gampang sekali. Kalau Anda bersaing, kalau Anda tidak mempunyai pesaing di industri, Anda tidak usah berubah. Kalau Anda mempunyai produk yang tidak bisa di-replace oleh siapapun, nggak perlu berubah. Pertanyaannya, ada nggak bisnis yang seperti itu? Selama masih ada pesaing, mau nggak mau kita harus berubah. Dan perubahan harus dimulai dari paling atas sendiri, dari CEO-nya. Saya bisa melihat kok, jadi banyak perusahaan yang kami layani ini di seluruh Asia, di Southeast Asia maupun di Indonesia, kita bisa lihat, kalau sebuah perusahaan mempunyai apa yang disebut Chief Transformation Officer di level BOD. Level BOD. Biasanya mereka benar-benar niat untuk bertransformasi. Tapi kalau perusahaan-perusahaan tersebut mempunyai Chief Transformation Officer yang dirangkap si siapa begitu dan bukan di level BOD. Biasanya ini belum begitu niat untuk bertransformasi sehingga proses transformasinya juga akan tersendat-sendat. Itu berdasarkan observasi saya pribadi. Demikian Pak Nurwira, mudah-mudahan membantu. Oke Pak, terima kasih banyak. Terima kasih atas komentar dan pertanyaannya. Lanjut. Baik Pak, terima kasih banyak. Ini tadi saya mengintip ke YouTube nih Pak ya, ke YouTube-nya Tribun Timur. Ini lumayan banyak sekali yang komentar Pak. Cuman semua memuji tuh Pak. Keren, mantap. Kayaknya tidak ada mereka, oh ini ada pertanyaan ternyata.
Oke, ini dari Siti Ismi, Pak Andreas. Ekspansi adalah kunci agar bisa menjadi market leader dan dibutuhkan investor pada penerapannya. Nah, apa saja tips dan indikator agar ide bisnis yang sudah berjalan dapat cepat menarik investor? Mungkin tadi ini kayak kopi kenangan gitu, Pak. Kok bisa sih dia investornya banyak? Ya, karena begini, ada satu strategi bisnis yang namanya blue ocean. Ya, jadi zaman dulu kita itu banyak dagang di daerah yang sifatnya red ocean. Red ocean itu adalah laut yang sudah merah darah, sudah bunuh-bunuhan di situnya. Biasanya kita mempunyai barang, kemudian kita berantem dari segi harga. Itu udah red ocean. Ya, blue ocean itu adalah laut yang masih biru, oksigennya masih banyak, ikannya masih banyak, dan kita harus menemukan niche atau celah untuk blue ocean kita itu di mana. Yang dilakukan oleh Nadiem Makarim di Gojek, yang dilakukan oleh William Tanujaya dan Leontinus di Tokopedia, yang dilakukan oleh banyak inventor-inventor seperti Kopi Kenangan juga adalah mencari gap tersebut. Ya, kemudian diadres. Di Gojek, Nadiem Makarim melihat bahwa susah amat sih cari travel, cari mau kemana-mana gitu, harus punya motor sendiri atau cari Gojek atau cari ojek pada waktu itu. Keluarlah dia dengan super app atau call center mulai dengan 20 motor. Sekarang lihat saja, bisnisnya sudah berkembang sedemikian besar. Kenapa William Tanujaya dan Leon membentuk Tokopedia? Mereka berdua itu adalah orang-orang luar kota, bukan orang Jakarta. William itu dari Siantar kalau nggak salah, Leon itu dari Pontianak. Pada saat itu mereka melihat orang-orang yang berhubungan dengan Jakarta, punya hubungan dengan Jakarta itu yang kaya di kota mereka masing-masing. Yang punya mungkin kontrak distributor Nestle atau apa, Indomie atau apa di daerah mereka. Berhubungan dengan Jakarta. Kemudian orang-orang di luar itu ya mereka biasa aja buka toko gitu, tidak mempunyai akses terhadap produk. Itulah cikal bakal mereka membentuk Tokopedia. Itu adalah blue ocean. Mereka melihat ada gap, kemudian gap itu sama mereka dimasukin sebagai sebuah kesempatan bisnis. Jadi mudah-mudahan itu menjawab, Mbak. Iya, baik. Carilah blue ocean kita masing-masing. Ya, amin ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak Andreas. Untuk para peserta webinar, barangkali masih ada yang ingin ditanyakan, yang ingin disampaikan, silahkan. Mungkin izin saya bertanya, Bapak dan Ibu. Silakan. Ya, sebelumnya perkenalkan Pak, saya Alvin dari IMA Jakarta. Jadi kebetulan saat ini saya adalah salah satu karyawan lah ya atau manajer di perusahaan digital payment di Jakarta. Nah, saya mau tanyanya gini Pak, sebenarnya saat kita bicara terkait dengan transformation, di situ kan kita akan ketemu sama yang namanya regulation kan ya Pak ya. Nah, saat ini digital payment kan lagi digalakkan sama pemerintah nih melalui kerjasama dengan Bank Indonesia. Namun faktanya saat saya ke lapangan itu banyak pedagang-pedagang yang saat ini sudah mental blocking Pak terkait dengan digital payment. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa pemerintah itu bagiin mereka kris terus dilepas gitu loh Pak. Jadi sebenarnya transformation ini juga jadi terhambat karena regulasi. Ini pendapat pribadi ya Pak ya. Jadi pemerintah karena pengen ngitung QR, kemudian dia kumpulin pedagang di bagian QR terus dilepas aja udah. Nggak ada trainingnya, nggak ada follow up-nya. Jadi akhirnya saat kita mau masuk nawarin mereka produk digital payment kita, mereka tuh kayak nggak mau nanti kayak pemerintah nanti kita nggak di follow up. Kita udah saya nggak usah pakai gitu-gituan deh. Nah kira-kira gimana Pak komentar Bapak terkait dengan permasalahan ini? Kalau saya lihat itu tuh opportunity ya. Bahwa pemerintah sudah memberikan QR itu bagi saya sebagai user itu juga sudah memudahkan sekali sehingga mau platform apapun kita QR-nya sama gitu. Nah, tergantung siapa yang lebih kuat untuk mengcover pasar duluan. Ya, jadi jangan gantungin pemerintah. Ya, pokoknya seorang pedagang atau startupers yang baik itu tidak pernah menggantungkan pemerintah. Ya, jadi nggak ada yang namanya inventor, inovator itu yang gantungin pemerintah untuk menjadi sukses, ya. Dan jangan berharap pemerintah untuk bisa membuat regulasi yang catching up dengan bisnis model. Mereka selalu di belakang, nggak cuma Indonesia, di seluruh dunia juga begitu. Nggak ada regulasi yang di depannya inovasi. Inovasi dulu, setelah jalan baik, baru diatur. Gitu. Jadi menurut saya, Mas Alvin, ini adalah sebuah opportunity untuk memasalkan
payment modelnya Mas Alvin itu masuk ke sana. Ya caranya strategi seperti apa? Kayak strategi perang aja. Kita cari yang pilot dulu mungkin, yang paling kecil dulu, tapi bisa dengan tenaga di perusahaannya Mas Alvin, kita masuk ke sana, kita kepung daerahnya itu. Kemudian dari situ bisnis model dari pembelajaran itu kita buka ke yang medium market, kemudian ke big market. Jangan langsung cariin ke big kalau perusahaannya tidak begitu kuat. Tapi kalau Mas Alvin bekerja di sebuah perusahaan yang besar, alliances itu penting sekali, aliansi. Ya, jadi jangan bekerja sendiri. Pada saatnya adalah era partnership. Ya, kalau bisa bekerja dengan partner-partner kita yang lainnya, wow, cakep itu. Gitu. Tapi jadi pokoknya yang paling penting jangan ngarep dari pemerintah. Ya, tugas pemerintah adalah membuat regulasi dan di dunia ini tidak ada regulasi yang lebih cepat daripada inovasi. Menurut saya, Mas Alvin, itu bisa jadi blue ocean loh. Siap, luar biasa Pak. Terima kasih Pak untuk masukannya. Siap. Selalu. Oke, Pak Lima Andreas. Jakarta aja ikut ini Tommy. Ya, Pak Andreas, ini izin saya membacakan lagi nih pertanyaan dari YouTube-nya Tribun Timur, Pak. Ini dari Pak Aswan. Ini bagaimana sih cara yang efektif untuk merubah kebiasaan tim yang udah nyaman dengan cara lama ke cara baru khususnya digitalisasi, utamanya untuk para senior-senior nih Pak nih. Ya, itu susah tuh mungkin atau gimana sih, ada taktiknya mungkin Pak, silakan. Ya, sebetulnya yang mengedrive tadi saya bilang itu jawabannya sama dengan pertanyaan sebelumnya ya. Selama perusahaan Bapak Ibu tidak mempunyai kompetisi, Anda adalah sebuah market leader, tidak mempunyai lawan, dan produk kita tidak bisa disubstitusi, santai aja Pak. Nggak usah berubah. Tapi selama masih ada kompetisi bisa disubstitusi, mikir. Dah, gitu aja. Jadi kalau mereka nggak mau berubah, ya nanti kan profit and loss statement setiap tahun, setiap 6 bulan, setiap kuartal kan muncul. Berarti Anda masuk kategori pertama. Produk Anda monopoli itu. Nggak ada lawan. Cakep. Sampai tunggu aja sampai nanti ada lawan yang masuk. Dan seringkali lawan yang masuk mengalahkan incumbent itu adalah lawan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Ya, tidak pernah datangnya dari mana, tahu-tahu ini bukan urusan kita, bukan competition kita, dalam SWOT analisis nggak pernah muncul, tiba-tiba cepluk, they can take over. Dan itu bahayanya luar biasa itu. Ya, jadi mudah-mudahan menjawab, Mbak. Itu jadinya Pak. Apalagi di era sekarang digital kayaknya penting sekali nih untuk bisa survive. Atau mungkin merger ya Pak, merger aja biar aman. Nah, merger juga belum tentu mau lawannya. Kalau kita tidak mempunyai value proposition, merger untuk apa? Untuk menggabungkan utang? Ya nggak bisa gitu kan. Hanya merger itu hanya kalau perusahaan kita sehat dan kuat dan mempunyai competitive advantage yang tidak dimiliki oleh orang lain, baru orang mau merger. Kalau sama-sama lemah terus merger bagaimana? Ribet nanti. Ribet. Baik. Gimana untuk para peserta webinar? Apakah masih ada yang mengganjal mungkin atau seperti apa? Silakan sebelum Pak Andreas. Boleh sedikit saya mau nanya. Oke, silakan Pak. Silakan. Wis, ini senior, siap. Selamat sore Pak Andreas, luar biasa. Ini kita dilewatin ini, kita sama-sama di Jakarta, tapi channel kita bertransaksi di Makassar ini, luar biasa nih. Orang Makassar memang selalu bypass terus, nih, luar biasa. Ewako, luar biasa. Pak Andreas, saya sangat ini, terutama tadi mau memperpanjang pertanyaan Pak Faisal tadi, karena menyangkut UMKM, dan kita banyak pendampingan dan UMKM. Jadi, kita masalah berarti kalau digital transformation itu adalah people transformation, berarti banyak masalah nih kita nih. Jadi gimana nih step-stepnya untuk bisa, karena kan scale up UKM ini macam-macam kelasnya gitu ya. Jadi saya harus mendigitalisasi mereka seperti apa nih sehingga tidak serta-merta mereka masuk digital, mereka bisa masuk market. Berarti mereka harus banyak scale up yang harus kita bangun gitu. Gimana? Pesan pengalaman gimana Pak Andreas? Pak kasih guidance kita nih. Yang nomor satu untuk UKM itu survive dulu, baru sukses. Ya, jadi kalau kita nggak bisa survive dan kelihatannya kita bleeding, kita harus mengadopsi mentalitas sebuah startup yang sukses. Yes. Ya, start fast, try fast, fail fast, try again.
Kita mulai, kita bergerak cepat. Kalau mau gagal, cepetan gagal. Kemudian kita mulai lagi dengan bisnis model yang lain. Ya, jadi kalau sudah di tengah-tengah kelihatannya tidak ada, bahasa Inggrisnya light at the end of the tunnel, nggak ada jalan keluarnya, tutup, ganti model baru. Ya, biasanya startup berpikirnya seperti itu tuh. Ya, kecuali ini masih ada bisa survive nih ke depannya. Ini marketnya nanti hanya pandemi aja nih. Habis pandemi, logistiknya mulai jalan, demand-nya mulai naik. Ya oke, stay there. Tapi kalau misalnya di depan sudah benar-benar blockage, sudah bleeding, dan tabungan kita dari kesuksesan kita tahun-tahun yang lalu kelihatan ini nggak bisa nih. Then you have to make a decision. Buat keputusan yang pahit tersebut. Tapi jangan terus do nothing. You have to do something. Itulah adalah resep sukses dan kultur dari sebuah startup mentality yang sukses. Try fast, fail fast, try again. Mudah-mudahan menjawab, Mas. Yes, luar biasa. Jadi stay fast, fail fast ya. Cepat-cepat ya ngadapin try Kalau again. gagal, cepetan gagal biar kita tahu gitu loh. Terus kita coba lagi dengan model yang lainnya. Demikian. Like that. Okay. Siap. Thank you, Pak Andreas. Baik, terima kasih banyak Pak Andreas. Kalau saya lihat di YouTube nih kayaknya juga pertanyaan sudah cukup. Bagaimana dengan para peserta webinar? Barangkali masih ada yang kita tanyakan. Satu orang lagi sebelum kita akhiri. Silakan. Pak Haryadi mungkin? Oke, mungkin dikit aja. Bukan nanya sih, mungkin ucapin terima kasih Pak Andreas, luar biasa sharingnya buat teman-teman di Tribun Timur dan di IMA. Sebagai Kala Group kami juga lagi banyak sekali melakukan transformasi digital lah. Hampir semua bisnis kita udah diarahin, didorong ke sana karena memang betul sekali untuk bisa bersaing di dunia sekarang mau tidak mau kita harus pindah ke situ. Walaupun even bisnis B2B pun juga sudah harus bergerak ke sana. Baik yang berinteraksi langsung dengan customer maupun di dalamnya ya, bisnis proses. Satu yang menarik juga yang nyambung dengan ini adalah kalau kita melakukan inovasi kan dari banyak sekali usaha, inovasi itu kan banyak yang gagal ya Pak Andreas ya. Lebih banyak gagalnya dibanding yang berhasil pasti. Riset katanya berapa persen doang tuh yang berhasil kalau kita mulai sesuatu. Nah, the beauty of digital ini dia membuat biaya kegagalan itu menjadi jauh lebih murah. Karena memulai suatu usaha itu dengan digital menjadi lebih murah. Betul. Kalau dulu kita mau bikin kan kayak e-commerce itu kan ibaratnya bikin mall ya. Bikin mall, kumpulin pedagang, undang segala macam itu biayanya bisa sampai triliunan kali ya, beli lahan, bangun segala macam. Sekarang bikin e-commerce cuma modal berapa tuh Pak? Sewa cloud segala macam murah gitu. Terus dulu juga kita mau bikin dagang kayak saya di otomotif banyak ya. Mungkin kedepannya kan nggak perlu bangun showroom satu showroom 50 miliar, bangun di seluruh daerah, makin lama makin mahal. Nah nanti udah bisa mulai dengan murah gitu. Dengan menggunakan digital, showroom digital. Sekarang lagi kita campaign juga mengenalkan ke masyarakat untuk bisa belanja langsung dengan melalui HP-nya lah ya, dengan digital showroom. Banyak sekali sih contoh-contoh seperti itu. Jadi memang justru membuat dengan era sekarang ini membuat sangat mungkin munculnya pengusaha-pengusaha muda UMKM yang tiba-tiba bisa jadi besar dengan waktu cepat dibanding mungkin era-era yang lama ya Pak. Era yang lama itu nggak mungkin lah tiba-tiba ada out of nowhere tiba-tiba menjadi sekelas unicorn gitu dalam waktu yang sangat singkat. Nah, justru ini digital sangat membuka peluang itu buat kita semua, buat generasi Gen Z sampai yang baru-baru untuk bisa berkembang. Jadi mari kita embrace lah dunia ini dan kita belajar, jangan sampai kita yang lama-lama ketinggalan. Ini saya tambahan. Saya kira belajar dari beberapa pengalaman konsumen ya, perusahaan besar seperti tempat Pak Haryadi ini, itu kalau misalnya membuat startup division, pastikan bahwa keputusan dibuat oleh sang CEO dari perusahaan startup tersebut. Ya, biasanya bahkan beberapa perusahaan konglomerat besar yang saya pernah perhatikan, itu mereka membuat digital division, startup division yang berupa digital.
tapi cara nge-reviewnya, cara approval-nya itu masih seperti membuat division yang non-digital. Nah, itu challenge-nya benar. Jadi si CEO manajemen dari digital tersebut harus bertanggung jawab kepada board-nya yang lama, seperti di review P&L seperti biasa. Padahal ini kan startup gitu ya. Seperti Pak Aryadi tadi bilang, success rate-nya itu sebetulnya tidak begitu besar. Tapi begitu sukses, mereka bisa take off. Yeah. Nah, inilah adalah benefit untuk sebuah grup besar yang punya duit lah. Cuman mindset dan kulturnya aja, cara nge-reviewnya harus beda. Biarkan mereka fail, biarkan mereka bisa menemukan jalannya sendiri gitu. Kalau dibimbing terus sama perusahaan seperti Kala yang sudah sukses luar biasa seperti ini, kadang-kadang secara kultural suka clash gitu kayak gitu. Itu aja Pak Aryadi, itu observasi saya loh, mohon maaf. Iya betul sekali. Kita udah seriusin juga di digital sampai ada direktorat sendiri khusus ini yang gabung bekas ini direkturnya Telkom, Pak. Pak Ahmad Panto, Pak Ahmad Sugiarto. Ya, per Januari ini gabung ke Kala Group karena memang menunjukkan keseriusan kalian untuk transformasi digital. Mantap. Nah, beliau banyak sekali bawa itu, lagi kencang-kencangnya nih kita. Iya, mereka invest banyak tuh di startup juga. Nah, kita juga mau buat seperti itulah di Kala Group nantinya untuk bantu juga teman-teman di Indonesia Timur. Sekaligus kita bisa mungkin sinergi dengan perusahaan kita yang ada gitu kan. Siap. Startup yang bisa digabungin lah, kita akan siap bantuin. Semoga sukses Pak Aryadi. Siap, thank you Pak. Terima kasih undang-undang saya nih. Siap. Terima kasih banyak Pak Haryadi. Baik, Pak Andreas mungkin ada closing statement dulu Pak sebelum kita akhiri. Silakan. Enggak, terima kasih kepada Imam Makassar, Bung Tommy dan juga Pak Haryadi sudah mengundang saya, dan juga terima kasih telah tadi Pangkops AU Panglima Komando Operasi Udara 2 Marsma Minggit juga udah mengirimkan 4 staf ahlinya ini. Ya, 3 kolonel, 1 mayor untuk dengerin saya. Terima kasih Pak Jenderal saya nyebutnya ini. Terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan sesi sharing session saya hari ini berguna. Salam sehat dan selamat berweekend secara aman. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Andreas, dan terima kasih banyak untuk seluruh peserta webinar kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak Pak Haryadi dari Imam Makassar, dari Kala Group, dan seluruh peserta yang hadir. Dan terima kasih banyak juga kami sampaikan untuk seluruh peserta yang menyaksikan kita melalui live YouTube Tribun Timur dan juga Facebook. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Andreas tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua dan bisa berpengaruh terhadap bisnis kita ke depannya agar bisa semakin maju lagi, bisa survive lagi dalam kondisi apapun. Demikian saya Sukmawati Ibrahim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
Kalaker, selamat pagi. Dengan Olive, ada yang bisa dibantu? Kalaker, selamat siang. Dengan Danu ada yang bisa dibantu? Kami siap melayan Kala Friends dari hati.